dulunya kacau kehidupannya, tetapi kemudian mereka dilayani oleh pelayanan komunitas kaum pria namanya Prevent Ministry. Jadi setelah dilayani begini, maka mereka menjadi kaum pria yang sejati, katanya. Kaum pria sejati, ya. Jadi ada komunitas ini. Yang kemudian ada namanya lagi CMN, Communion Men Ministry, kan gitu ya. Tapi sama, pelayanannya itu adalah untuk kaum bapak, untuk para pria, ya. Jadi kadang-kadang ada juga nggak bapak-bapak, tapi bisa dilayani juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pernah menjadi penasehat di VMN, ya, di Ciranjang ini. Saya jadi penasehat waktu itu, tetapi sayangnya itu akhirnya berakhir berhenti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, salah satu statement yang mereka keluarkan seperti ini, ya. Bayangkan bapak-bapak yang nggak pernah nyuci piring, jadi bisa nyuci piring. Bapak-bapak yang nggak pernah nyapu rumah, bisa jadi nyapu rumah. Bapak-bapak yang nggak tahu masak, bisa jadi masak, gitu. Nggak dihipnotis, tapi melalui pelayanan. Kira-kira ibu-ibu senang nggak kalau ada bapak-bapak seperti itu? Bapak ini senang? Senang, ya, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, salah satu statement yang mereka keluarkan seperti ini. Jadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. Sekali lagi, statement yang mereka katakan seperti ini, ya. Jadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. Mau nggak mau, siapapun katanya pasti akan menjadi tua. Kalau saya singkat, tua ompong peot. Bapak Ibu Saudara-saudara, mau nggak mau, dulu giginya masih lengkap. Setelah 70 tahun atau 50 tahun atau 40 tahun mulai ada yang dicabut, kan gitu ya. Itu artinya sudah semakin tua, kan gitu. Dulu rambut saya ini belah tengah waktu masih anak muda. Sudah setelah mulai agak tua, mulai keriting dia. Setelah mulai agak keriting baru saya gunting. Akhirnya menjadi botak. Tapi ini sedang gaya baru, mulai dipanjangin sedikit. Bapak Ibu Saudara, ini saya katakan bahwa statement yang mereka keluarkan, jadi tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Ada orang untuk menahan tua menggunakan berbagai makeup, tampal di muka tebal-tebal supaya nggak kelihatan tua. Pakai lipstik bagaimana supaya kelihatan seperti muda. Lalu alis dibentuk alis bagaimana supaya menjadi kelihatan muda. Tapi saya mau katakan bahwa Titi Puspa pun mengakui bahwa dirinya sudah tua. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, tetapi kita sebelumnya akan baca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, pasalnya ke-5. Ibrani bukan Ibrani, ya. Ibrani pasalnya yang ke-5, ayat 11 sampai dengan ayat ke-14. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Yang belum dapat jangan, ya. Saya jemput kita bagi berdiri. Yang sudah dapat, ya. Bantu saya untuk membacanya. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mulai ayat yang ganjil. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Sebab sekali kamu tidak dari satu waktu sudah seharusnya menjadi ajaran. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari permintaan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang baik untuk menggunakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan, silakan duduk. Tema hari ini adalah
orang Kristen yang dewasa. Virus corona telah menghantam ekonomi, telah menghantam kesehatan, telah menghantam kehidupan sosial. Kemarin Ibu Gembala sampaikan kepada saya di Palembang, katanya di Bramumuli tepatnya, di kampung, di tempat adik kami tinggal, ada seorang dokter katanya akhirnya sakit jiwa. Kenapa? Karena dia mengalami terkena penyakit virus corona. Lalu dia nggak ada orang yang mau berteman dengan dia. Dia tersisihkan. Akhirnya karena tersisihkan, dia merasa bahwa dia berbeda. Akhirnya dia menjadi stres dan akhirnya gila. Seorang dokter ya. Jadi efek dari corona ini bukan masalah mati saja, tetapi bisa mengalami gangguan psikologis, gangguan kejiwaan. Hari kita akan belajar tentang orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang telah dewasa. Bagaimana orang Kristen yang dewasa? Orang Kristen yang dewasa itu adalah orang yang berkualitas. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang punya nilai. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang tahan uji. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Awalnya kita pikir corona ini sampai bulan Juni, tapi saya mau katakan virus corona menurut info nggak akan pernah hilang dari bumi ini. Ya, ingat ya, nggak akan pernah hilang menurut info dari bumi ini. Nah, kalau kita dihantui dengan itu, maka kita akan dalam keadaan ketakutan. Waspada bagus, ya, Pak Awan, pakai masker dan sebagainya. Kita pakai sanitizer. Tetapi saya mau katakan bahwa ada hal yang penting, yaitu bagaimana orang Kristen yang dewasa ketika menghadapi konflik usaha, konflik pergumulan dalam keluarga, konflik atau pergumulan dalam segala hal, termasuk pergumulan dengan kesehatan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini diberikan oleh Tuhan untuk menasihati orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, yang baru meninggalkan keyakinan yang lama dan datang kepada keyakinan yang baru, yaitu menjadi Kristen. Contoh, ya gini ya, Pak Wawan ini dari orang tua kan apa? Buddha ya, Buddha ya gitu ya. Jadi Pak Wawan sama kakak-kakaknya, kokonya sama cicinya itu menjadi Kristen. Ketika menjadi Kristen, mungkin ada isu-isu atau tekanan-tekanan dari keluarga, dari siapa saja. Kenapa lu pindah? Kenapa ini segala macam? Ini bisa muncul. Jadi inilah yang dialami oleh orang Kristen yang ada pada saat itu. Contoh kita, apa agama kita sebelum kita menjadi orang Kristen, orang-orang dalam Tapanuli Utara? Apa agamanya? Namanya Sepilinego, penyembah setan kan gitu ya, memilih-milih katanya. Jadi ketika beralih menjadi Kristen, tentu ada tekanan yang muncul, ada apa? Pergumulan yang muncul dari orang-orang yang mungkin di sekitar. Oh, sok-sokan kau tinggalkan nenek moyangmu dan sebagainya. Agama nenek moyangmu bukan Kristen, tetapi Sepilinego kan gitu. Agama nenek moyangmu bukan Kristen, tetapi misalnya Buddha kan gitu ya. Jadi ada muncul yang seperti itu, bisa saja terjadi untuk konteks kita. Tetapi orang Kristen yang mula-mula mengalami seperti itu. Ketika mereka meninggalkan agama Yudaisme menjadi Kristen, mereka mengalami tekanan. Kenapa? Karena dianggap pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena agama Yahudi adalah agama bangsa. Ingat, orang Israel bukan orang Kristen. Orang Israel itu adalah orang Yahudi. Agamanya adalah agama Yahudi, bukan agama Kristen. Ingat Bapak Ibu ya. Karena itu ketika ada peperangan di Palestina, di perbatasan, orang mengatakan Kristen dengan yang lain ini, saya katakan tidak. Ini bukan masalah agama, tetapi masalah politik. Bapak Ibu, karena itu firman Allah ini untuk menguatkan mereka di tengah-tengah tekanan yang muncul. Kenapa? Karena orang menganggap mereka pengkhianat bangsa, pengkhianat nenek moyang, pengkhianat keyakinan leluhur mereka. Sehingga ketika mereka menjalani hidup mereka dalam tekanan. Nah, firman Allah ini mengingatkan bagi mereka bahwa apabila engkau dewasa, engkau akan kuat. Apabila engkau dewasa, engkau akan mampu
menjalani segala hal. Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak persoalan masalah keyakinan, tapi bisa juga persoalan masalah usaha pekerjaan, kesehatan dan rumah tangga. Loh, kenapa saya sakit-sakitan setelah percaya Tuhan? Loh, kenapa usaha saya menjadi begini setelah saya mengikuti Yesus dan gitu ya? Bisa saja. Tetapi saudara, kita akan melihat dalam bagian ini, yaitu tema yang kita angkat, yaitu orang Kristen yang dewasa. Bagaimana orang Kristen yang dewasa? Orang Kristen yang punya kualitas, orang Kristen yang militan. Yang pertama adalah ada 3 poin. Seseorang kalau dikatakan orang Kristen yang dewasa, yang pertama dia pun memiliki kerinduan mendengarkan firman Allah. Apa Bapak Ibu? Memiliki kerinduan mendengarkan firman Tuhan, memiliki kerinduan membaca Alkitab, memiliki kerinduan mendengarkan khotbah, memiliki kerinduan mendengarkan Alkitab audio. Ada Alkitab audio kan? Bisa kita download. Ya, kita tinggal pasang di telinga, dia bicara sendiri. Tapi jangan jadikan itu penghantar tidur ya, karena susah tidur jadi dengar itu. Jangan itu juga kurang begitu bagus ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, orang Kristen yang dewasa, dia punya kerinduan untuk mendengarkan firman Allah. Dia betul-betul haus akan firman Allah, suka mendengar khotbah, tidak tersinggung ketika mendengar khotbah, diberkati ketika mendengar khotbah, siap untuk menerima setiap khotbah. Coba kita lihat ayatnya yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Apa katanya selanjutnya? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban, pelan, tidak pekah, kurang pekah untuk mendengarkan. Bapak Ibu, kamu telah lamban mendengarkan firman Tuhan. Artinya ada penurunan dari segi kualitas. Kualitas apa? Kualitas mendengarkan. Beberapa banyak tekanan yang muncul membuat mereka mulai jenuh untuk menjalani hidup ini. Mereka mulai putus asa, sehingga mereka tidak mempertajam pendengarannya terhadap firman Tuhan. Dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar sejati, juru selamat yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun juga. Tetapi respon untuk mendengarkan firman Allah tidak lagi seperti awal. Artinya, kondisi orang Kristen mula-mula, mereka begitu antusias mungkin mula-mula ikut Tuhan mendengarkan firman Allah. Tetapi pergumulan yang banyak yang mereka alami telah membuat mereka menjadi lambat dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, ada dosen saya namanya J. Panjitan untuk SMP ya. Wah, saya itu dosen yang paling luar biasa. Tangan saya begini pasti dipukul dengan apa? Siapa saja pasti kena pukul. Enggak pandang dia pintar atau tidak, tapi dia suka mengatakan kalau kita nggak bisa selesaikan suatu soal matematika, karena dia matematika. Kebetulan saya suka matematika. Apa katanya? Lambat gitu, enggak cerdas kan gitu, kurang pintar. Coba Tuhan dikatakan dalam bagian ini adalah telah mengalami proses yang luar biasa, sehingga mendengar yang di sini maksudnya meresponi firman Tuhan. Ada hati yang haus seharusnya. Kalau orang yang sudah dewasa masuk firman Tuhan ini, dia tidak lamban mendengarkan firman Allah. Dia suka mendengarkan firman Allah. Dia betul-betul rindu akan firman Allah. Zakheus ketika mendengar, Bapak Ibu ya, ketika dia mendengar Yesus akan lewat ya, bukan dia melihat, tetapi dia mendengar Yesus akan lewat. Karena tubuhnya pendek, dia naik ke atas pohon, ingin mendengar dan ingin melihat bagaimana gantengnya Tuhan Yesus itu. Bukan itu, tapi ingin tahu pesan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia mendahului orang banyak. Alkitab berkata dalam kitab Lukas pasal 19,
mana Yesus ada. Ini perlu Bapak. Perlu saya sampaikan kepada kita. Tadi Willy itu Oktober tahun 2013. Ya, saya serang. Kami membimbing dia ketika dia jadi kacau, ketika dia masih kecil. Kita ditutup, saya nikahkan mereka. Betul dia? Kita baptiskan mereka. Kalau suaminya dari nenek moyang sudah Kristen, tapi Willy baru 2013 jadi. Tetapi 2013 ya, 14 ya, ya 2014. Tapi Willy itu selalu datang ke gereja kan, tapi suaminya, gitu. Bapak Ibu Saudara, mungkin suaminya sudah lama menjadi Kristen, tapi karena mungkin pergumulan yang banyak menjadi lamban dalam mendengarkan firman Tuhan. Katanya tadi nggak ada aktivitas di rumah ya, ini ya di rumah aja. Ya. Tetapi lebih suka di rumah daripada di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini perlu sekali. Mungkin bagi kita Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan Yesus, kalau kita termasuk orang yang dewasa dalam iman kepada Tuhan, telah dewasa, termasuk orang yang dewasa, maka salah satu poin yang kita lihat dalam bagian ini, apakah kita peka, apakah kita suka mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini suka nggak kita belajar firman Allah? Suka nggak ya kita mengetahui firman Tuhan? Kalau kita nggak suka, berarti kita tergolong orang yang kurang dewasa. Kenapa? Karena orang yang dewasa atau sedang berjalan dalam kedewasaan, dia suka mendengarkan firman Tuhan, suka mempelajari firman Tuhan, suka mempelajari apa yang tertulis dalam Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada kecanduan dalam mendengarkan firman Tuhan. Dulu orang yang masa-masa Tokyo muncul sekitar tahun 1900-an, Porkas gitu ya. Itu suka orang beli buku-buku tafsir mimpi dan sebagainya. Sangat kecanduannya. Kalau memang dia sudah membidani itu, tapi itu judi. Tapi saya mengatakan bahwa orang Kristen yang dewasa dia mesti suka mendengarkan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita, kira-kira kita itu suka nggak dengar khotbah? Suka nggak? Suka nggak dengar firman Tuhan? Suka nggak dengar renungan? Suka nggak baca renungan? Suka nggak baca Alkitab? Nggak salah kita usaha, nggak salah kita aktivitas, nggak salah kita melakukan banyak hal. Tapi Zakheus telah menjadi contoh bagaimana dia orang yang sukses dalam pekerjaan, dalam usahanya, tetapi dia punya kerinduan untuk bertemu dan mendengarkan apa yang Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, apakah dia diam-diam saja? Tidak. Ketika Tuhan katakan, Zakheus, aku akan numpang di rumahmu hari ini. Apa katanya? Yang tidak ada tulisan, tetapi Alkitab mencatat dia mempersiapkan segala sesuatu dan dia membuat pesta. Pesta dibuat di rumahnya. Bukan cuma pesta, tetapi apa dikatakannya? Apabila ada yang telah kuperas, maka akan kukembalikan 2 kali lipat. Kan gitu. Apabila ada orang miskin yang datang, akan kubagikan hartaku. Kan gitu. Ini kalau betul-betul mendengar. Kalau misalnya nggak ada respon, itu cuma mendengar saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi konteks yang mendengar yang dikatakan dalam bagian ini adalah masuk telinga kanan, disimpan dalam hati, dalam pikiran, dan untuk direnungkan dan untuk dilakukan. Ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kira-kira kita orang dewasa nggak? Dewasa nggak? Coba. Kalau Bapak Ibu nggak dewasa, mari kita belajar untuk dewasa. Kalau kita misalnya sedang menuju ke dewasa, pertajam terus pendengaran kita.
Bagaimana saya supaya dewasa? Tekun membaca firman Allah. Bapak Ibu suka nggak kalau gembala datang ke rumah? Jangan-jangan Bapak Ibu nggak suka kalau gembala datang ke rumah. Suka nggak? Ya, saya senang maafin saya. Suka kalau gembala datang ke rumah. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kalau gembala datang ke rumah ini menjadi pergumulan bagi kita. Ya, apalagi menyampaikan firman Allah. Nanti gembala datang pasti saya disinggung lagi. Kalau bahwa saudara tersinggung, berarti saudara diberkati Tuhan. Tuhan mau seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu menganggap biasa saja, berarti Bapak Ibu sudah hilang rasa. Kalau Manado bilang ayam soteto itu perasaan, sudah hilang perasaan. Jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu suka membaca renungan di Facebook? Suka enggak mendengarkan khotbah, lagu-lagu rohani yang diambil dari Alkitab? Suka enggak? Ini adalah tanda orang yang sudah dewasa. Suka enggak menyanyi lagu rohani? Suka enggak firman Tuhan? Alkitab berkata dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Orang yang berbahagia adalah orang yang membaca merenungkan firman Tuhan. Itu Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Orang yang berbahagia itu gak dibilang punya harta yang banyak. Orang yang berbahagia itu gak dibilang punya anak yang banyak. Orang yang berbahagia itu gak bilang punya pangkat yang banyak. Enggak. Tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa? Karena mereka bertumbuh dewasa. Kesulitan tidak membuat mereka menjadi lemah. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, mungkin kita sudah mulai tua atau sedang tua, kan gitu? Hah? Mungkin sedang mulai tua. Berapa usia kita? Aku sudah mulai tua. Aku sudah mulai 40. Saya bulan ini, tahun ini 48. Saya kasih ingat tanggalnya 26 November 1972 lahir. Jadi saya kasih tahu ini supaya Bapak Ibu tahu menyiapkan kado berulang tahun. Bapak Ibu Saudara, jadi tua itu pasti tak bisa ditahan, tidak bisa ditahan. Tapi jadi dewasa itu perlu proses, dan salah satu yang dimilikinya dia suka mendengarkan firman Tuhan. Dewasa dalam iman kepada Tuhan. Bukan cuma mendengarkan dari telinga kanan keluar masuk ke telinga kiri, enggak, tapi dia simpan dalam hati. Dia gunakan firman Allah itu untuk direnungkan. Ketika menjalani hidup ada kerikil-kerikil yang dihadapinya, dia ingat firman Tuhan yang sudah dia dengar, yang sudah dia baca. Bagaimana kita mengingat firman Tuhan? Bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Mendengar saja tidak pernah. Bagaimana kita mengingatnya? Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi coba cek, nggak sudah dewasa nggak kita? Coba lihat kiri kanan, lihat aja kiri kanan. Kiranya ada tertegun nggak? Dengan khotbah jangan ngambek, jangan pundung. Ya, jangan pundung dengan khotbah. Apalagi dengan khotbah. Oh itu untuk saya, itu khotbah pendeta itu. Nggak begitu. Kalau firman Allah disampaikan untuk semua, termasuk untuk pendeta duluan, kan gitu. Betul? Haleluya. Amin. Untuk pendeta duluan. Kalau pendeta cuma tahu bicara tidak melakukan, berarti nggak benar, kan gitu. Ini perlu Bapak Ibu. Jangan ngambek, jangan pundung. Akhirnya timbul tenggelam kayak kapal selam. Hari ini muncul karena tersinggung, minggu depan tidak muncul. Kalau ada minggu depan tidak muncul, berarti dia tersinggung hari ini. Ya bagaimana ya? Jadi nggak boleh. Jadi kalau orang yang dewasa, dia itu rindu mendengarkan firman Allah. Gagal aja kita. Kenapa? Rindu sekali aku. Rindu sekali apa? Mendengarkan firman Tuhan. Bukan melihat om, bukan melihat tante, kan gitu ya. Bukan melihat gereja kita. Oh, aku jangan pakai AC. Jadi kalau gereja ada AC, enak sekali pakai AC. Oh, bukan itu. Pergi aja kita ke Cipanas lebih dingin daripada di sini. Betul?
Betul nggak? Ini penuh. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi mulai cek ya. Nanti sampai poin ketiga cek ya. Dewasa nggak saya ya? Yang kedua, kalau orang yang dewasa atau sedang menuju dewasa, ia memiliki pertumbuhan. Apa Bapak Ibu? Memiliki pertumbuhan. Kalau nggak bertumbuh dia, nggak makin besar, nggak makin lebar, nggak makin tinggi, berarti dia tidak bertumbuh. Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu. Dulu baju Bapak Ibu nggak muat, sekarang dulu Bapak Ibu baju Bapak Ibu longgar, sekarang mulai tidak muat kan gitu ya. Dulu sepatunya kegedean, sekarang sudah kekecilan. Bapak Ibu Saudara, ini perlu saya sampaikan. Coba kita lihat. Terjadi perubahan hidup, bertumbuh itu artinya belajar, bertumbuh. Saya sedang menanam kangkung di sebelah. Nanti kalau mau panen saya kasih tahu sama jemaat. Kalau nanamnya biar saya sendiri. Tapi yang saya sampaikan pertumbuhannya ada. Saya cek setiap hari kampung saya itu sudah mulai tumbuh. Sekarang sudah segini, kemarin segini, mulai tumbuh. Saya tanam kangkung, tanam singkong, tanam pisang, pelihara ayam di belakang sedikit-sedikit. Gitu ya, tanam kemangi, tanam pohon gedi, tanam serai, tanam segala macam yang bisa kita tanam supaya nggak usah beli kan. Dan kalau panen bisa jemaat ambil, nggak apa-apa. Ya gembala yang nanam, jemaat yang yang sering begitu, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam bagian ini, coba kita lihat. Dari usia sudah lama belajar, seharusnya sudah jadi pengajar, betul? Dari usia sudah lama belajar, seharusnya sudah menjadi pengajar. Dikatakan dalam bagian ini ayat 12. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditanggung jauh dari sekolah, sudah seharusnya jadi pengajar. Kamu masih lagi diajarkan ajaran pokok dari kenyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dari usia kau sudah tua, seharusnya kau ngajari aku kan katanya gitu. Tetapi kan gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya ayat 13 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab manusia masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia anak kecil. Kecil nggak mengerti. Kita kasih pisau dia mau, dia minta pisau dia ambil kan gitu. Tetapi kita yang sudah dewasa, kira-kira anak kita minta pisau yang masih balita, kita mau kasih nggak pisau? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu itu berbahaya untuk dia kan gitu ya. Coba Marina ambil pisau, golok, dikasih nggak? Karena kita ngerti itu cukup berbahaya untuk dia. Ini artinya terjadi pertumbuhan. Orang yang sudah dewasa dia mengerti, bertumbuh, bahkan bukan tidak sanggup, tetapi tidak siap untuk menerima makan keras. Orang tua harus tahu kapan dia memberikan susu kepada anaknya, kapan dia memberikan bubur, kapan dia memberikan nasi. Betul nggak? Kira-kira anak usia 3 bulan kita kasih nasi enggak? Anak usia 1 tahun kita kasih bubur enggak? Jangan lagi. Anak kadang-kadang lambat untuk berjalan, bukan karena dia tidak bertumbuh, tetapi karena kita salah mengasihinya. Sudah 1 tahun kita masih kasih bubur, tidak kita kasih nasi. Bapak Ibu aja coba makan bubur dengan makan nasi. Mana yang Bapak Ibu lebih kuat? Masih makan nasi. Kalau nggak makan bubur, saya bilang nggak nendang. Tengah hari sudah lapar, gitu. Belum tengah hari. Tetapi kalau makan nasi, ya, tahan. Kadang-kadang sampai siang sampai sore pun kita lupa bahwa kita belum makan. Ternyata sudah masih kenyang. Bapak Ibu Saudara, ini kan jadi pertumbuhan, jadi pengajar, bukan lagi diajari. Jadi saksi, bukan lagi minta kesaksian, tetapi jadi saksi. Kita itu dikatakan dalam bagian ini orang yang bertumbuh, memiliki pertumbuhan. Dia ini bukan lagi meminta sesuatu, tetapi dia
satu. Ya, anak kecil kira-kira kita suruh masak? Enggak. Tetapi kalau anak sudah besar, maka dia tidak bisa suruh masak. Inilah yang dikatakan terjadi pertumbuhan. Bagaimana dengan kita? Di mana posisi kita? Pengajar atau diajar? Bagaimana posisi kita? Apakah ada pertumbuhan enggak? Oh, ada, Om. Baju di rumah dulu enggak muat, dulu longgar, sekarang sudah tidak muat. Berarti saya makin melebarkan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, itu juga bagian pertumbuhan. Tapi yang pertumbuhan yang dimaksudkan bagian ini adalah pertumbuhan secara rohani. Jemaat Tuhan, ini perlu bagi kita. Orang yang dewasa, yang bertumbuh, dia itu akan sanggup, akan mencari segala sesuatu bukan karena dia kuat, tetapi karena dia siap menjalani segala sesuatu. Saya tak mencari di samping. Sudah 1 minggu. Setiap saya pindahkan dari tempat orang lain, setiap siang dia layu. Bapak Ibu ya, ingat ya. Bahwa saya pindahkan dia layu. Pagi dia berdiri tegak. Siang dia layu sampai sore. Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena dia sedang mengalami proses bagaimana akarnya bisa menyatu ya. Sehingga dia nggak tahan dengan panas. Tetapi kalau sekarang mau pagi, mau siang, mau malam, dia tetap berdiri. Kenapa? Karena dia sudah siap menghadapi segala cuaca. Ini artinya ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nanti kalau panen udah mulai kasih tahu. Kalau mesin ini jangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini perlu. Apakah kita hanya suka mendengar khotbah yang memuaskan hati kita, tetapi tidak siap dinasihati, ditegur, atau perbuatan dosa yang kita lakukan? Saya katakan bahwa fungsi gereja adalah untuk membawa jiwa kepada Tuhan, tetapi fungsi gereja adalah untuk menegur jemaat Tuhan agar bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Karena itu, setiap jemaat Tuhan yang bertumbuh dalam dewasa dalam iman, dia siap untuk belajar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus, ini perlu sekali. Ya. Saya katakan tadi pagi jam ibadah jam 6. Satu sisi saya lihat